Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus Biru. Ya, teman-teman semuanya, jadi saat ini saya ditemani oleh tamu yang sangat spesial, teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hanaya Utami sebagai host pada kali ini. Yang akan menemani kawan-kawan semua dalam FEB Podcast episode 8. Ya, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat saat ini, di depan saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa, tentunya ya, seseorang yang sangat spesial, tamu kita yang sangat luar biasa sekali. Jadi kakak ini adalah seorang mahasiswi FEB Unram yang telah mengharumkan nama kampus di tingkat nasional hingga internasional melalui berbagai ajang kompetisi, teman-teman. Langsung saja mari kita sambut kakak kita yang cantik ini, yaitu Kak Widyatul Jannah. Wow. Iya, halo Kak Widyatul Jannah. Halo Kanaya. Iya. Sebelumnya Kak Widyatul Jannah dipanggilnya apa nih? Boleh panggil Kak Widya aja. Oke, Kak Widya ya, Kak Widya. Ya Kak Widya, sebenarnya saya mau nanya kabar nih Kak Widya. Tapi sebelum itu jujur, mau cerita dikit ya. Saya agak gemeter loh ini. Ada di samping orang yang sangat luar biasa loh, di depannya langsung ini. Iya Kak Widya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Kanaya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Oh iya Kak Widya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan Kak Widya dulu kepada teman-teman yang lainnya. Lebih jelasnya ya tentang Kak Widya. Mungkin buat teman-teman di sana nih banyak yang belum tahu nih tentang Kak Widya. Kak Widya dari mana, prodi apa, dari fakultas apa. Mungkin saat ini saya akan membacakan tentang Kak Widya terlebih dahulu ya teman-teman. Iya, jadi sesuai dengan namanya tadi, cantik sekali ya namanya. Kak Widyatul Jannah, biasa dipanggil Kak Widya, mahasiswi prodi S1 Ekonomi Pembangunan. Jadi Kak Widya ini mengikuti UKM Argumen Universitas Mataram dan mendapatkan banyak sekali prestasi di kancah regional, nasional hingga internasional. Wow, keren sekali Kak Widya. Oh iya Kak Widya. Jadi ngomong-ngomong soal prestasi yang digapai oleh Kak Widya tadi ya. Jadi saya ingin bertanyakan tentang hobi di dunia kompetisi nih Kak Widya. Nah, jadi mungkin Kak Widya di sini bisa ceritakan kepada kita semua ya, bagaimana awal mula Kak Widya ini tertarik mengikuti berbagai kompetisi. Baik, awal mula saya tertarik ke dunia kompetisi itu adalah karena ikut organisasi pertama. Kenapa? Karena awalnya itu saya mahasiswa biasa aja. Di semester 1 itu saya hanya fokus ke akademik saya, masuk kuliah, kemudian duduk mendengarkan dosen. Tapi saya sadar ternyata hal itu tidaklah cukup ya bagi mahasiswa. Kemudian saya join organisasi, bertemu dengan orang-orang yang prestatif. Saya ketemu dengan orang-orang yang berprestasi entah itu nasional maupun internasional. Kemudian saya bertemu dengan salah seorang kakak yang ternyata mereka sudah sampai internasional juga, program exchange ataupun lomba-lomba entah di luar kota maupun di kancah nasional maupun internasional seperti itu. Dari sana saya mulai termotivasi untuk bisa kayak, oh saya harus seperti kakak ini, harus seperti teman-teman yang berprestasi juga gitu. Jadi salah satu awalnya itu adalah dari lingkungan yang prestatif, kemudian saya juga termotivasi untuk bisa berprestasi seperti mereka. Wow, berarti mulai dari lingkungan ya Kak Widya. Betul. Kalau boleh tahu tadi ada membahas tentang organisasi. Apakah organisasi yang Kak Widya ikuti ini memulai sejak dari SMA atau SMP atau mulai sejak perkuliahan Kak Widya? Oke, jadi awalnya itu untuk yang SMA ya, saya juga aktif di organisasi. Cuman kalau yang untuk di universitas itu, saya mulai aktif di semester 2. Nah, di semester 2 itu saya ikut organisasi di fakultas dan universitas. Seperti itu Kak Naya. Di tingkat universitas. Kalau di tingkat universitas kakaknya cuma ikut argumen saja atau apa lagi? Ya betul, jadi saya aktif di argumen itu sejak semester 2 dan mulai sampai sekarang juga aktif di sana. Di fakultas juga ada ikut forum kajian ekonomi Islam dan semester 2 itu ikut himpunan juga. Oh alah, sangat aktif sekali ya teman-teman. Ternyata Kak Widya ini kita kira bakalan hanya ikut di satu organisasi, tetapi ternyata banyak organisasi. Ya Kak Widya, apa yang membuat Kak Widya ini terus bersemangat mengikuti berbagai ajang lomba, baik di tingkat nasional maupun internasional? Ya, pertama itu apa sih mau saya semangat itu karena orang tua ya. Ya, kenapa sih orang tua seperti itu? Karena ketika kita mendapatkan prestasi atau ketika kita ikut ajang perlombaan, itu menjadi salah satu cara kita untuk mengabarkan orang tua. Bu, Pak, saya dapat juara alhamdulillah. Bu, Pak, saya lolos program exchange gitu. Secara tidak langsung itu akan memberikan semangat kepada mereka dan bisa dikatakan membayar lelah mereka di luar sana. Jadi itu juga akan menjaga kepercayaan mereka kepada saya tentunya.
Dan salah satu juga motivasi terbesar saya ataupun kenapa sih bersemangat ikut lomba, saya yakin bahwasanya ketika kita belajar itu adalah ibadah, maka berprestasi itu adalah dakwah. Di sini sebagai kita untuk bisa ladang kita bisa menebarkan apa sih yang kita dapatkan dan bisa share ke teman-teman di sekitar kita. Dan itu menjadi salah satu semangat terbesar untuk bisa terus berbagi kepada teman-teman lainnya gitu. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman. Oh iya, tadi soal orang tua, berarti orang tua itu dari awal sudah mendukung ya kegiatan Kak Widya? Atau dari awal itu orang tua, bagaimana sih cara Kak Widya ini meyakinkan orang tuanya gitu? Mungkin saat awal ini Kak Widya izin aku mau ikut lomba, tetapi mungkin orang tuanya gak memberikan izin atau bahkan takut nih mau pergi keluar gitu loh, Kak Widya mau pergi keluar karena cewek gitu. Nah kira-kira respon orang tua Kak Widya itu kayak gimana? Iya betul banget ya, namanya orang tua itu pasti mereka ada khawatir, pasti mereka kayak aduh anak perempuan ini kemana-mana jauh gitu. Jadi satu hal yang udah yakinkan kepada mereka bahwa Widya insya Allah bisa jaga diri gitu. Tetap kayak setiap langkah itu minta doa kepada orang tua dan juga bagaimana cara untuk bisa membuat mereka percaya itu ya dengan kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan hal tersebut gitu, tidak dalam artian tidak main-main ataupun ya saya melakukan ini karena untuk main-main, bukan ya. Jadi orang tua itu juga mempunyai kepercayaan tinggi itu ketika kita benar-benar merealisasikannya. Misalkan nih izin berprestasi atau izin ke luar kota, ke luar negeri, bahkan kemarin itu menjadi salah satu bisa dikatakan kekhawatiran orang tua sendiri ya, tapi saya berusaha untuk tetap menjaga diri dengan baik, meyakinkan mereka saya bisa untuk bisa menjaga diri dan tentunya tetap menjaga kepercayaan mereka. Dan alhamdulillahnya orang tua sangat support dengan hal itu gitu. Tetap mereka menghubungi setiap waktu. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah diyakinkan oleh orang tua, jadi kita juga jangan mengkhianati kepercayaan orang tua ya Kak Widya ya. Karena sedikit saja kita udah diberi kepercayaan oleh orang tua, sedikit juga kita mengecewakan orang tua, pasti kita tidak akan dipercaya lagi ya Kak Widya ya. Betul. Iya, jadi itu juga pesan buat teman-teman ya, kalau kita udah dipercaya sama orang tua, jadi kita jangan sekali-kali kita bohongi orang tua, mengecewakan perasaan orang tua. Iya, mungkin kita langsung kembali aja ya Kak Widya. Dari sekian banyak lomba yang Kak Widya ikuti, adakah pengalaman paling berkesan yang tidak akan Kak Widya lupakan? Mungkin ternyata semuanya ya, semua yang tidak pernah terlupakan ya. Jadi setiap lomba itu pasti ada ya kayak momen ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak pernah terlupakan seperti itu. Ada salah satu beberapa momen juga yang saya sangat ingat dan berkesan itu ketika lomba di Palembang. Itu bersama teman-teman seorganisasi dan kami di sana bertemu dengan orang tua asuh namanya. Jadi kita di sana tuh lomba bakti desa nasional. Nah di sana kita itu bisa memberikan apa sih yang bisa kontribusikan desa tersebut. Tapi kita tinggalnya itu di rumah warga. Jadi bukan di hotel, bukan di penginapan yang bagus, itu bukan. Tapi itu menjadi salah satu berkesan sendiri bagi Widya karena di sana kita bisa bertemu dengan orang-orang tua di sana, masyarakat-masyarakat di sana, berbaur dengan mereka di sana. Itu salah satu yang berkesan. Dan alhamdulillahnya yang tak pernah terlupakan juga, baru kemarin alhamdulillah bisa berkesempatan menjadi delegasi fully funded ke 3 negara. Oh, keren sekali dong. Ya, dan itu menjadi satu hal yang nggak bisa Widya bayangkan, ternyata Widya bisa melewati hal tersebut dan bisa mendapatkannya. Dan tentu itu menjadi salah satu kegiatan ataupun ajang yang tak bisa Widya lupakan. Salah satunya itu bisa visit ke 3 negara. Masya Allah. Ya aku pengen loh pergi ke negara-negara itu. Aku jujur ya, sama sekali aku tuh belum pernah loh pergi ke negara-negara. Jadi aku pengen loh nih, senang sekali rasanya aku bisa sharing-sharing sama Kak Widya seperti ini. Mungkin nanti kita bisa bagi-bagi pengalaman juga ya, gimana sih triknya biar kita bisa kayak Widya nih pergi ke luar negeri gitu. Ya tapi tadi berarti kalau Kak Widya ada di desa itu ya, cara Kak Widya membangun hubungan dengan masyarakat setempat itu kayak gimana Kak Widya? Iya, jadi pertama itu kita di Palembang itu ya, karena salah satu kesulitannya itu adalah bahasa. Jadi masyarakat di sana itu menggunakan bahasa daerah mereka. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan setiap daerah itu beda-beda bahasanya tentu. Dan bagaimana cara untuk membangunnya itu, pertama karena mereka sendiri kurang berbahasa Indonesia, kita ada beberapa dari panitianya itu bisa menerjemahkan bahasa mereka gitu. Tapi satu hal yang bisa kita membangun
membangun relasi kepada mereka itu adalah dengan cara tetap berbaur gitu. Jadi kan kita di sana tetap tinggal di sana ya selama 5 sampai 6 hari di sana. Jadi setiap kegiatan itu kita tetap bisa bersama mereka. Kemudian ketika ada penyuluhan ataupun sosialisasi tetap berbaur dengan mereka dan juga mendekati mereka. Itu salah satu cara membangun biar bisa dekat dengan masyarakat di sana. Oh, keren ya, keren. Berarti walaupun kita tidak mengerti bahasa daerahnya, cuman kalau dari orang sana juga ada yang mengerti bahasa sana, jadi kita menerjemahkan secara langsung gitu ya. Jadi penting sekali dong yang berarti yang namanya hubungan masyarakat ini ya. Jadi walaupun nanti nih, apalagi kita perempuan nih, kalau kita nikah ke negeri orang, ke daerah orang, tentunya pasti kita belum ngerti loh ya bahasa orang sana gitu kan. Nah, jadi penting banget dong kita belajar bahasa daerah orang ya. Jadi belajar sejak dini ya Kak Widya. Iya, jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau sekarang kita mungkin masuk ke bagian kiat sukses menghadapi kompetisi Kak Widya. Nah, bagaimana sih Kak Widya ini mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi besar? Apakah ada strategi khusus yang Kak Widya gunakan? Seperti yang kita bilang tadi ya Kak Widya, strategi apa yang Kak Widya gunakan? Oke. Jadi berbicara mengenai strategi, tentu setiap lomba atau setiap kompetisi itu beda strateginya ya. Misalkan nih kita mau lomba debate, itu beda lagi gimana sih cara kita. Lomba kepenulisan beda. Kemudian lomba exchange ataupun program exchange kita ikuti juga tuh tentu berbeda gitu. Jadi pertama kita harus tahu apa sih mau minat kita. Kita mau di mana nih, kita mau debate kah, kita mau kepenulisan kah, atau exchange atau mau semuanya gitu. Jadi setiap kegiatan kita tuh beda program atau beda caranya gitu ya. Tapi satu hal yang Widya tekankan bahwa strateginya itu pertama kita harus tahu kegiatan ini tuh maunya seperti apa sih. Misalkan nih program exchange, ini kegiatannya seperti apa sih yang dari programnya itu penyelenggaranya inginkan gitu. Kita harus baca seperti guidebook ataupun juknisnya. Jadi itu salah satu cara kita untuk bisa mengetahui strategi yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian juga tentu berusaha ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak berusaha nggak akan bisa-bisa seperti itu. Benar sekali. Jadi juga selain itu juga kita harus juga mencari orang-orang yang bisa tempat kita belajar. Ini salah satu strategi yang udah lakukan juga. Misalkan nih kalau misalkan program exchange, Widya akan cari siapa yang pernah exchange dan kan Widya belajar dari mereka. Program debate itu seperti gimana? Debate ya sudah saya akan cari orang yang debate gitu, yang debaters gitu. Kemudian penulisan juga saya akan cari orang-orang yang udah dalam dunia penulisan tuh udah expert gitu ya. Jadi cari orang atau cari guru gitu yang bisa kita tempat kita belajar. Itu salah satu strategi yang ampuh menurut Widya. Tapi misalnya kalau Kak Widya nih belajar di temannya nih ya, sedangkan temannya itu tidak mau mengajari Kak Widya nih. Contohnya kayak ajari aku dong, aku ingin belajar kepenulisan nih. Tapi respon temannya tuh kayak cari aja sendiri. Nah kira-kira respon Kak Widya tuh kalau mau punya teman seperti itu gimana tuh Kak Widya? Berarti itu bukan yang orang yang tepat ya. Jadi alhamdulillahnya itu di lingkungan Widya sendiri itu ada beberapa orang, banyak orang bahkan yang sangat support seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar tentang apapun, tentang debate, tentang kepenulisan, tentang program action, mereka welcome ke kita. Jadi itu pentingnya kita bisa membangun relasi, membangun lingkungan yang positif dan tentunya kita bisa belajar dari mereka. Wow, keren ya. Bener sih. Jadi kita harus pandai-pandai juga ya Kak Widya kalau memilih teman buat konsul ya. Betul. Iya, tapi ngomong-ngomong soal strategi, pasti semuanya itu punya tantangan Kak Widya. Benar enggak? Betul. Ada tantangan berarti ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu apa sih tantangan unik yang sering Kak Widya temui di setiap lomba dan bagaimana cara Kak Widya menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Oke, tantangan ya. Balik lagi setiap lomba itu pasti ada tantangannya. Iya, betul. Misalkan nih Widya akan mention di program exchange kemarin itu, jadi tantangan itu luar biasa ya. Jadi di sana ada beberapa seleksi juga, kayak misalkan ada demonstrasi, kemudian juga seleksi substansi, LGD, uji publik dan interview gitu. Jadi di sana itu berbagai macam tantangannya. Dan bagaimana cara kita tentunya belajar atau mempersiapkan dari beberapa hari atau bahkan beberapa minggu gitu untuk bisa terjun langsung dan melaksanakan seleksi-seleksi tersebut gitu. Misalkan seleksi di LGD, Leaderless Group Discussion, itu menjadi salah satu challenging banget ketika kita kalau mau ikut program exchange atau apapun itu. Apakah bahkan kalau misalkan beasiswa juga ada seperti itu gitu ya. Nah, di sana itu karena leaderless group discussion itu tanpa adanya leader, kita berdiskusi tanpa adanya leader, itu salah satu challengingnya bagaimana cara kita untuk membangun atau bisa memulai berdiskusi gitu. Dan alhamdulillahnya jadilah orang yang pertama berbicara dan
poin di LJD itu juga gimana cara kita bahwa kita jangan terlalu dominan tapi jangan terlalu pasif juga. Jadi tetap kayak menghargai orang-orang di sekitar kita. Dan juga tantangannya tentu pas kita lomba-lomba itu entah itu dari temannya, entah itu dari tim kita, kemudian dari seleksi-seleksinya itu pasti ada tantangannya ya. Itu pentingnya kalau kita ikut lomba, cari tim yang memang sefrekuensi dengan kita, yang sejalan dengan visi misi kita gitu. Biar nanti di tengah jalan kita nggak saling mengeluh seperti itu. Itu sih tantangan-tantangan yang dihadapi entah itu dari tim, kemudian dari berbagai seleksi-seleksi yang kita jalankan. Ya tentunya dari teman satu timnya juga butuh support ya Kak ya. Betul. Ya tetapi kalau boleh tak tanya ini, kalau masalah misalnya kalau kita mau lomba pasti tuh ada beberapa yang punya perasaan kayak gini nih. Aku pengen mau lomba nih, tapi aku punya rasa kayak takut loh itu buat mulai udah overthinking duluan. Menang nggak ya? Kira-kira gimana nih kalau aku kalah? Rusak nggak ya nanti nama kampus gitu? Nah itu tantangan nggak sih namanya Kak Widya? Betul, itu tantangan kan. Tantangan. Tapi gimana caranya kita itu tetap berproses. Jadi jangan takut teman-teman untuk bisa kayak mencoba, ataupun jangan takut untuk kita terus bergerak ya. Jangan pikirkan hasilnya, jangan pikirkan hasil karena hasil itu bukan di luar kendali, di luar kendali kita, yaitu dikendalikan oleh Tuhan. So kita fokus dengan proses, dengan ikhtiar kita. Kalau kita sudah benar-benar fokus dengan ikhtiar kita, insya Allah hasilnya juga akan mengikuti seperti itu. Jadi jangan takut untuk mengecewakan fakultas, jangan takut untuk mencoba, tapi tetap berjalan dan tentunya ya don't give up. Keren, sangat masuk ya teman-teman. Jadi semua tentang lomba itu bukan hanya untuk menangnya saja, tetapi walaupun kita kalah juga kita nggak akan rugi ya, karena kita udah berani mencoba gitu ya Kak Widya. Jadi walaupun kita kalah, walaupun kita menang, ya intinya kita udah dapat pengalaman, kita udah berani mencoba ya Kak Widya ya. Iya, mungkin langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Widya. Kalau boleh tahu nih, apa saja kebiasaan atau disiplin diri yang Kak Widya terapkan agar bisa tetap konsisten berprestasi? Ya tentunya ini sangat susah ya Kak Widya. Betul. Tentunya dalam diri semua orang nih, apalagi diri saya, jujur aja nih saya juga susah loh menerapkan seperti ini. Ya betul, jadi disiplin apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Ini menjadi challenging Widya sendiri, bagaimana cara kita tetap konsisten ya untuk bisa berprestasi. Satu, cari partner. Kenapa partner? Karena salah satu kuncinya itu adalah mereka kami ingatkan kita, Wid ayo lomba, Wid ayo kita berprestasi seperti itu. Itu salah satunya partner yang bisa membuat kita tetap mengingat, oke, kita akan lomba seperti itu. Itu salah satu disiplin yang bisa kita lakukan. Dan juga kadang Widya itu setiap rutinitas ya sebelum tidur itu ada salah satu buku jurnal. Buku jurnal itu berisi tentang list-list mimpi, list-list apa sih yang akan dilakukan keesokan harinya. Dan itu bisa teman-teman terapkan juga di luar sana. Kayak kita menulis apa yang kita inginkan. Misalkan nih Denaya apa sih goalsnya seperti itu, apa sih yang harus Denaya lakukan besok gitu. Itu jadi salah satu disiplin yang bisa kita lakukan untuk tetap mengingat kompetisi gitu. Dan misalkan nih kita mau target sebulan ini saya mau ikut program kepenulisan nih, saya mau ikut lomba kepenulisan gitu. Udah dicatat, kemudian direalisasikan dengan cara metode SMART seperti itu. Apa sih yang kita bisa lakukan langkah-langkahnya gitu. Dan itu bisa kita lakukan agar bisa tetap mengingat kompetisi-kompetisi tersebut. Tentunya juga disiplinnya ya tetap kayak misalkan kalau di kepenulisan rajin-rajin baca, karena kalau kita nggak rajin baca gimana caranya nulis seperti itu ya. Ya terus kemudian kalau mau program exchange tentunya belajar bahasa, skill bahasa gitu. Cari teman-teman yang bisa mengajarkan kita bahasa ataupun orang-orang dekat yang bisa kita saling berkomunikasi. Kalau boleh tahu bahasa yang Kak Widya kuasai ada bahasa apa aja nih Kak Widya? Aduh, sebenarnya bukan terlalu banget ya, tapi masih belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Oh my god. Tapi belum terlalu menguasai, masih still learning. Oh iya, tapi baru belajar ya, tapi masih proses gitu, tapi masih bisa ngerti-ngerti ya? Sedikit-sedikit. Sedikit, oh my god. Malah aku tuh belum bisa sama sekali tentang bahasa Jepang. Keren sekali ya teman-teman. Tapi dalam yang kita bahas tadi pasti ada peran penting ya dari kampus nih ya untuk Kak Widya. Betul. Nah, kalau itu seberapa besar peran FEB ini, peran kampus Unram ini dalam mendukung perjalanan Kak Widya di berbagai ajang kompetisi? Betul ya, tentu setiap perjalanan itu ada dukungan dari kampus, entah itu dari jurusan maupun dari fakultas seperti itu. Pertama saya melihat dari dosen-dosen saya, pertama itu sangat mengapresiasi, sangat memberikan support ketika kita mau mengikuti ajang perlombaan gitu.
Saya percaya ketika mahasiswa ya ingin meminta pendapat tentang lomba ataupun tentang program lainnya, pasti dosen akan welcome tentang hal itu. Dan alhamdulillahnya saya menemui dosen-dosen yang sangat suportif dan sangat memberikan apresiasi kepada mahasiswanya. Kemudian dari jurusan juga, di jurusan ekonomi pembangunan, alhamdulillahnya kami sangat disupport. Kayak misalkan, Bu, saya mau ikut lomba ini gitu, dan mereka pasti akan mendoakan kita seperti itu. Bagaimana dengan fakultas? Alhamdulillahnya ketika kita kesulitan mencari dana, tentu dari fakultas mempunyai solusinya. Jadi teman-teman kalau mau lomba atau apapun itu, jangan khawatir karena dari fakultas juga insya Allah akan membiayai seperti itu. Tapi ada prosedur-prosedur yang harus kita lakukan untuk bisa dapat dana tersebut. Oke, keren sekali ya. Tapi kalau dari tadi dosen ya, kalau dari teman apakah nggak ada gitu teman yang mau menjatuhkan Kak Widya gitu? Soalnya kan banyak nih kalau kita mau menjadi bintang ya istilahnya ya. Kalau kita mau menjadi bintang, pasti kita harus siap-siap dibenci nih sama teman-teman yang iri gitu maksudnya. Kira-kira Kak Widya pernah menemukan hal seperti itu tidak kalau di dalam dunia kampus? Oke, jadi kita itu di luar kendali kita ya. Orang terserah berpikir seperti apa ke kita. Kita tidak bisa mengontrol apa pikiran, apa perlakuan mereka kepada kita. Betul. Tapi di sekeliling Widya, alhamdulillahnya teman-teman kelas terutama itu teman-teman internasional di sana, teman-teman kelas, alhamdulillahnya mereka sangat support. Mereka sangat kayak sering mendoakan. Kita saling mendoakan ya teman-teman seperti itu. Dan ya ketika saya balik juga mereka sangat bersemangat seperti itu. Dan begitupun dengan orang-orang di sekeliling saya di organisasi itu sangat mempercayai saya dan memberikan dukungan. Tapi kita tidak bisa mengendalikan semua orang. Jadi terserah orang berpikir seperti apakah kita. Ya sudah, kita life must go on. Jadi kita tetap harus jalan gitu. Oke, Masya Allah keren ya teman-teman. Jadi rezeki itu bukan hanya tentang uang aja teman-teman, tetapi tentang pertemanan juga ya Kak Widya ya. Jadi Kak Widya ini sangat beruntung sekali teman-teman. Dia bukan hanya mendapatkan rezeki tentang uang, prestasi, tapi dia juga mendapatkan teman-teman yang mensupport Kak Widya. Ya Allah, keren sekali. Ya, tapi ini pertanyaan masih tentang seputar kampus ya Kak Widya. Jadi tadi melalui kampus apakah ada fasilitas atau dukungan khusus dari fakultas yang sangat membantu perjalanan Kak Widya? Kalau tadi kan ada dari jenis berapa dana yang sudah diusahakan tuh. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu Kak Widya. Oke, jadi dari fakultas itu tadi ya pernah Widya mention itu tentang pendanaan. Karena kalau kita mau lomba entah itu di luar kota ataupun di luar negeri, kan kita mahasiswa ya. Dananya dari mana seperti itu. Jadi beberapa kegiatan lomba itu didanai oleh fakultas. Nah, di sana di fakultas juga kita diberikan apresiasi entah itu kayak selamat ataupun sebagainya. Nah, tapi teman-teman harus di note juga bahwa kita nggak serta-merta minta dana langsung kayak wah saya dikasih dana nih gitu. Jadi kita juga harus memberikan feedback baik ke mereka, feedback ke fakultas bagaimana cara kita untuk bisa berusaha untuk bisa memenangkan ataupun bisa memberikan yang terbaik pada setiap lomba yang kita berikan. Nah, selain dari dana juga ya kalau kita lihat dari fakultas kita itu ada beberapa fasilitas ya yang kayak kita bisa mensiarkan atau kita bisa lakukan, bisa kita berikan atau bisa kita tunjang di sini gitu. Kayak misalkan di sini ada salt juga yang bisa bisa ditempatkan oleh mahasiswa lainnya dan bahkan akan dibangun perpustakaan. Jadi itu salah satu privilege kita menjadi mahasiswa untuk bisa ya menggunakan fasilitas-fasilitas setiap fakultas itu. Jadi bukan hanya semata-mata kalau kita dikasih dana dari kampus kita tuh kayak happy gitu ya. Happy nggak happy pasti ya, tapi perasaannya tuh kayak gini loh. Aku dikasih dana dari kampus nih, tapi mikirin nggak sih nih Kak Widya? Nanti ya aku harus aku harus ngasih feedback lo ke kampus. Aku tadi kasih dana kayak perasaan gak enak gitu loh Kak Widya. Muncul nggak dalam diri Kak Widya kira-kira? Pasti ada rasa kayak tanggung jawab ya di sana. Ada rasa tanggung jawab bahwa ketika fakultas memberikan kita dana ataupun universitas memberikan kita dana, ada rasa tanggung jawab untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada mereka gitu. Jadi tetap harus berikhtiar bagaimana cara kita memberikan feedback yang baik untuk fakultas maupun universitas. Oke, tapi respon dari kampus juga tetap baik ya Kak ya? Alhamdulillah. Iya. Kalau gitu, kalau cara Kak Widya ini berkolaborasi dengan dosen atau komunitas di kampus dengan membantu Kak Widya berkembang seperti saat ini, kira-kira gimana Kak Widya? Oke, kolaborasi dengan dosen ya? Atau komunitas gitu. Oke, sip. Jadi kalau berbicara dengan kolaborasi, tentunya alhamdulillah saya sering mendekati dosen-dosen yang mendekati dalam artian bahwa mencari ilmu dari mereka betul. Misalkan nih kemarin pernah saya ikut lomba di esai di tingkat internasional. Alhamdulillahnya kemudian saya nggak bisa dong berdiri sendiri dalam artian saya menulis sendiri gitu. Ya, saya pasti akan mengajukan pertanyaan ataupun memberikan kayak Pak boleh bantu saya, Bu boleh bantu saya seperti itu. Dan alhamdulillahnya mereka sangat
apa ya kayak Wit ini bisa diperbaiki ya, ini bisa dibenarkan ya gitu. Jadi ada feedback dari mereka. Kemudian dari komunitas juga seperti itu, kita tetap harus menjalin hubungan-hubungan karena kita tidak tahu one day mungkin kita akan membutuhkan mereka atau kita tetap akan menjalankan hubungan dengan mereka gitu. Jadi kalau bisa setiap dengan relasi yang kita punya, dosen ataupun komunitas atau organisasi yang kita ikuti itu tetap memberikan ataupun menjalin hubungan dengan baik. Betul. Berarti dalam komunitas juga tetap mendukung ya Kak ya? Betul. Berarti pandai-pandai ya teman-teman. Jadi komunitas itu bukan juga tempat main-main. Itu juga tempat kita menuntut ilmu loh. Salah satu seperti Kak Widya tadi yang Kak Widya kasih itu kepada teman-teman semuanya. Ya tadi itu adalah seputar kampus ya teman-teman. Kita langsung masuk nih. Nah ini nih teman-teman pasti selalu menunggu tentang hal ini. Inspirasi dan tips bagi kita yaitu mahasiswa. Wow ini yang pertanyaan aku tunggu-tunggu dari tadi nih. Iya Kak Widya, kira-kira apa saja tips yang Kak Widya bagikan untuk mahasiswa lain yang ingin mulai aktif mengikuti lomba? Okay. Banyak soalnya kan mahasiswa-mahasiswa lain nih yang ingin mengikuti lomba tetapi dia itu masih merasa takut gitu buat memulai. Nah kira-kira tips dari Kak Widya buat teman-teman yang lainnya tuh kayak gimana nih Kak Widya? Oke, tips ya bagaimana cara kita memulai lomba. Pertama teman-teman harus tahu bahwa kita menjadi mahasiswa itu menjadi privilege yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan teman-teman sangat sia-sia sekali kalau kita hanya duduk di bangku kelas mendengarkan dosen, bukan dalam artian bahwa itu tidak baik ya. Tapi itu baik, tapi sangat bagusnya kalau kita juga keluar dari zona nyaman tersebut. Keluar, ikut berbagai kompetisi seperti itu. Tipsnya adalah pertama tahu tujuan dari teman-teman. Karena kalau kita tahu tujuan kita, itu akan mempermudah kita akan mendapatkan hal tersebut. Iya. Karena misalkan nih kalau kita nggak aja punya tujuan, oke, saya akan diam-diam aja gitu. Karena ya udah apa sih harus saya tuju seperti itu. Jadi tahu tujuan, what your goals, dan ya. Kalau kita punya tujuan itu saya yakin cepat akan kita mendapatkannya karena kita akan lari mengejarnya. Betul. Kemudian kalau kita udah punya tujuan tentu realisasikannya. Karena kalau kita sudah mempunyai mimpi ataupun ya apapun yang kita inginkan kalau kita nggak realisasikannya ya mau gimana lagi seperti itu. Bagaimana sih cara merealisasikannya? Misalkan nih teman-teman ikut kompetisi, entah itu misalkan di dunia kepenulisan, teman-teman harus banyak-banyak baca, teman-teman harus banyak research, kemudian juga belajar menulis sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemudian kalau misalkan ikut debate. Nah, debate ini menjadi salah satu ya yang mungkin di beberapa organisasi itu sudah menerapkannya seperti itu. Teman-teman bisa belajar tentang public speaking. Teman-teman bisa belajar tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Karena kan debate di sana poinnya juga berkomunikasi dan tentunya berpikir critical thinking kita. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman melakukan program exchange, tipsnya adalah teman-teman harus tahu dulu siapa penyelenggaranya, siapa yang membuat kegiatan tersebut, karena kita harus tahu apakah ini memang terlegalisir ataupun memang sudah resmi seperti itu. Karena ya kita ketahui banyak program-program tapi kita nggak tahu resmi atau tidaknya. Jadi pertama teman-teman harus mengetahui apakah itu resmi atau tidaknya. Kemudian tipsnya tentu baca juknis setiap lomba, setiap kegiatan itu guidebooknya pasti ada di sana. Karena di sana panduan kita untuk bisa menulis ataupun hal selain sebagainya. Kemudian ketiga, percaya bahwa teman-teman pun kalau gagal nanti itu bukan suatu hal yang salah kok, bukan suatu hal yang bisa dikatakan itu proses kita belajar. Jadi jangan takut gagal, jangan takut salah seperti itu. Nah kemudian tipsnya juga dari Widya, percaya bahwa pikiran kita itu akan mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Jadi Widya pernah baca buku Alchemist ya. Alchemist itu salah satu kutipannya, jadi dibilang if you want something, the whole universe conspires you to achieve it. Jadi apa yang kita inginkan, insya Allah alam semesta ini akan mendukung kita kok. Jadi tentu pentingnya law of attraction. Ya, jadi di sana teman-teman jangan pernah berpikir saya nggak bisa, saya ini telat dia mulai gitu. Jangan pernah berpikir telat karena apa? Semua orang punya startnya sendiri. Teman-teman punya startnya sendiri. Jadi ya udah, ayo coba gitu. Jadi itu sih beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman lakukan dan tentunya bisa teman-teman terapkan.
Iya teman-teman, jadi itu dia tadi tips dari Kak Widya nih gimana cara kita mau mengikuti lomba. Soalnya nih banyak ya teman-teman yang masih merasa takut Kak Widya buat mengikuti lomba. Apalagi kalau soal mimpi nih Kak Widya, mimpi kita nih kadang ketinggian. Kadang teman orang-orang itu suka bilang gini, ngapain bermimpi tinggi-tinggi banget, mending kau tidur aja sana sampai besok gitu katanya. Dan itu salah ya responnya, seharusnya mereka juga harus ikut mendukung ya Kak Widya. Betul, Karena itu betul. penting sekali loh, jadi itu juga jatuhnya lebih ke mental ya Kak Widya ya, bener lah. Jatuh ke mental. Nah ngomong-ngomong soal mental nih Kak Widya, bagaimana cara Kak Widya membangun mental yang kuat saat menghadapi persaingan di ajang kompetisi? Jadi kalau kita ketahui nih Kak Widya ya, tentunya kalau dalam kompetisi itu tentunya mental kita sangat bertarung. Bukan hanya fisik yang bertarung, tapi juga mental kita bertarung. Betul, Kira-kira betul. bagaimana cara Kak Widya menghadapi diri? Oke, ini menjadi pengalaman ya, berdasarkan pengalaman itu bahwa memang mental sangat mempengaruhi ketika kita melihat pesaing-pesaing lain gitu. Misalkan nih kemarin pas lomba di Jogja sama teman-teman dari fakultas juga. Nah di sana tuh kami sangat bisa dikatakan down ketika melihat peserta-peserta lainnya seperti itu. Wow. Apalagi mereka-mereka yang mempunyai ide-ide yang luar biasa. Nah tapi satu hal yang bisa kita terapkan bahwa fokus on yourself. Kita fokus kepada diri kita daripada tim kita gitu. Nggak apa-apa orang lebih baik daripada kita, tapi ketika kita sudah tampil, ketika sudah naik di panggung, ya sudah berikan yang terbaik seperti itu. Pasti ada masa-masanya mental kita down. Apalagi pas kalau diumumkan juara nih, kalau tim kita atau tim kita belum disebutkan, pasti kayak ada rasa, waduh gimana ya gitu. Tapi nggak apa teman-teman, itu salah satu pembelajaran ya. Jadi jangan takut kalau kita mental kita down, karena dari sana kita bisa belajar bagaimana cara kita untuk bangun lagi dan tentu untuk bisa mempersiapkan diri kita lebih baik lagi ke depannya. Benar-benar. Jadi penting banget ya kalau soal mental ya Kak Widya ya. Jadi memang banyak orang di luar sana itu kalau masalah mental itu benar-benar waduh. Ada nih Kak Widya kalau satu kali dia udah mencoba karena dia kayak seperti yang Kak Widya tadi kok timku belum disebut-sebut ya, kok aku belum disebut, mungkin aku kalah nih gitu. Karena suka memang pikir kayak gitu. Nah itu nanti kalau udah nggak disebut nih, nah itu benar-benar mentalnya bahkan down banget gitu. Kalau terkait pertama dukungan kampus, tadi ya harapan orang tua juga gitu. Jadi banyak banget yang kita harapkan gitu Kak Widya, banyak banget yang kita pikirkan kalau masalah mental. Ya karena sekali itu tadi masalah mental kalau cara Kak Widya menghadapinya seperti itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Jadi teman-teman santai aja ya, apa yang dibilang oleh Kak Widya itu tentunya tadi juga sangat penting bagi kita. Ya mungkin kita lanjut. Jadi kalau masalah mental tadi, kira-kira adakah kesalahan yang pernah Kak Widya alami dan bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa lain? Kesalahan ya? Iya. Tentu ada, pasti itu ada. Karena saya juga nggak sekali one shoot terus berhasil, bukan, saya beberapa kali gagal juga. Betul. Dan kesalahan-kesalahan itu saya mencoba belajar lagi ya. Salah satunya kesalahan yang saya lakukan adalah tergesa-gesa. Kenapa saya bilang tergesa-gesa? Karena misalkan nih kayak ikut lomba atau program apapun itu saya cepat-cepat mau daftar, saya cepat-cepat mau, wah saya harus dapat nih gitu. Tapi padahal saya belum mempelajari semua halnya, kayak misalkan juknisnya atau apa sih kegiatan-kegiatan ini gitu. Jadi itu jangan tergesa-gesa mengambil satu keputusan, coba pelajari dulu, kemudian ya udah kalau sudah mantap, sudah yakin langsung jalankan. Itu pelajaran yang bisa Widya ambil juga. Kemudian juga kesalahan yang Widya lakukan adalah bisa dikatakan kurang belajar ya. Kayak misalkan nih kemarin-kemarin itu misalkan mau ikut kepenulisan, ternyata jarang baca, kemudian jarang belajar nulis seperti itu. Jadi mau nggak mau ternyata kita harus belajar lebih, kemudian membaca, kemudian menulis juga. Dan kalau kita mau ikut ke internasional ya udah belajar bahasa. Itu poinnya, karena bisa kita ketahui bahwa belajar bahasa itu adalah membuka jendela dunia. Dan kemarin-kemarin tuh udah males-malesan ya belajar bahasa, dan alhamdulillahnya sekarang karena beberapa kali gagal juga, oke, gitu jadi semangat atau dombrak untuk bisa belajar lebih bahasa lagi, seperti itu Kak. Jadi teman-teman jangan takut untuk belajar bahasa ataupun apapun itu. Ya udah kalau ada kesempatan belajar. Tapi capek nggak Kak Widya belajar bahasa? Oh tentu. Capek. Tentu, tapi alhamdulillahnya ya kalau kita harus keras, maksudnya dalam arti yang keras itu ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi ya udah love yourself, dan juga ini untuk demi kebaikan kita. Tapi tadi Kak Widya kalau nggak salah ada bilang keputusan tadi ya, mengambil keputusan secara gesa-gesa. Berarti pada saat itu Kak Widya pernah nih mengambil keputusan secara terburu-buru gitu ya? Pernah. Nah saat itu Kak Widya, respon Kak Widya tuh gimana?
Sampai Kak Widya tiba-tiba mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Ada pikiran yang maksudnya terdesak gitu ya, sampai Kak Widya tuh mau mengambil secara terburu-buru. Iya, pada waktu itu saya mau ikut program exchange. Iya, program exchange itu ketika saya semester 4. Semester 4 gitu. Tapi saya belum belajar banyak hal seperti itu. Oke, saya mau coba daftar aja. Sebenarnya nggak salah kalau kita mau coba daftar aja. Tapi pada waktu itu saya mengikuti deadline ya. Misalkan nih jam 1 malam batas pendaftarannya. Saya tergesa-gesa untuk mendaftar sehingga administrasi dan lain sebagainya itu kurang. Jadi itu hal yang sampai saya pelajari, jangan tergesa-gesa. Kemudian kalau bisa jauh-jauh deadline kita bisa administrasi ataupun berkas-berkas yang disiapkan. Jadi persiapan ya, persiapan betul, tuh penting. Jadi kalau kita mau mengikuti sesuatu lomba, tentunya yang sangat penting banget itu adalah persiapan ya Kak Widya. Karena kalau tanpa persiapan mungkin kita tidak bisa menjalani hal itu. Jadi persiapan tuh penting banget ya teman-teman. Jadi kalau kita mengikuti lomba atau apapun itu yang teman-teman ingin ikuti, jadi awalilah diri teman-teman itu dengan persiapan diri ya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, ngomong-ngomong soal tadi, mungkin kita bakal lanjut ke semangat dan dedikasi di balik prestasi nih Kak Widya. Ya, jadi banyak orang yang melihat hasil akhirnya itu ya Kak Widya, tapi jarang banget yang tahu proses di baliknya nih Kak Widya. Jadi apa hal tersulit yang Kak Widya alami selama berkompetisi? Oke, jadi tentu seperti yang sudah saya katakan tadi, saya tidak sekali one shot berhasil, gagal. Iya. Saya mau flashback ketika saya pertama kali ikut lomba. Ya, jadi pertama kali saya ikut lomba itu di semester 3, itu ke Palembang ke Universitas Sriwijaya dengan lomba debate. Pada waktu itu saya benar-benar berani mencoba aja dan pada waktu itu gimana, berhasil atau enggak? Tentu belum berhasil. Qadarullah itu belum berhasil dan gagal, belum dapat juara ketika lomba debate. Kemudian pada waktu itu saya juga mencoba untuk lomba kepenulisan dengan teman-teman di fakultas. Ternyata apakah itu berhasil? Tidak. Jadi banyak gagalnya gitu. Kayak berapa kali gagal sama teman-teman, tapi kami tidak mencoba untuk menyerah. Cari lagi kompetisi yang mungkin bisa kita tembus di sana, dan alhamdulillahnya juga bisa tembus ketika semester 4 juga di Jogja. Alhamdulillahnya itu dapat juara itu sama teman-teman. Nah, bagaimana dengan program-program ke luar negeri? Saya juga pernah gagal. Saya berapa kali ikut program tapi ternyata belum berhasil seperti itu. Dan pada akhirnya alhamdulillahnya kemarin di akhir tahun 2024 saya kembali membuka akun Instagram saya, akun saya di sana berisi tentang dunia kompetisi, beasiswa, kemudian program exchange-nya. Saya dapat itu program dari Garuda Youth Summit. Nah, di sana saya mulai apply, kemudian saya mulai serius dengan setiap seleksinya. Alhamdulillahnya tembus dan menjadi salah satu delegasi fully funded. Dan di sana kita dibiayai penuh oleh Garuda Nusa. Wow. Seperti itu. Keren. Jadi tentunya kayak saya pasti ada gagal ya, nggak sekali 2 kali seperti itu. Jadi teman-teman tipsnya kalau teman-teman gagal nggak usah langsung takut, nggak usah kecewa, karena itu bagian dari proses kita belajar gitu. Pun kalau misalkan teman-teman kurang dalam dunia debate, nggak apa-apa, pindah ke penulisan, tapi dengan tetap belajar dengan belajar seperti itu. Ya, banyak sih teman-teman yang merasa kalau udah gagal sekali itu bakalan udah stop gitu. Karena jatuhnya juga ke mental juga, kita kembali lagi ke bagian mental, jatuh juga ke bagian mental. Jadi teman-teman, kalau masalah gagal itu memang agak susah ya kalau kita maklumi. Jadi itu namanya gagal itu adalah sebuah proses kita ya. Jadi kita jangan langsung nyerah. Itu enggak banget kalau kita langsung nyerah. Jadi kita harus tetap mencoba teman-teman. Ya, kalau kita ngomong-ngomong soal yang tadi, kalau boleh tahu apa yang membuat Kak Widya ini tetap termotivasi meskipun menghadapi kegagalan atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan Kak Widya? Pertama, apa sih maksud saya yakin? Karena saya yakin bahwa saya percaya setiap kesempatan itu adalah peluang untuk kita tetap belajar dan berkembang. Betul. Jadi walaupun saya beberapa kali gagal dan ya mencoba suatu hal, saya yakin di sana pasti ada kesempatan untuk bisa berkembang di sana. Nah, kemudian untuk berkompetisi itu juga salah satu cara kita menjalin hubungan, membuat relasi dengan orang-orang di luar. Saya nggak pernah membayangkan saya akan ke luar negeri kemudian bertemu dengan mahasiswa di Asia, entah itu di Filipina, entah itu di Vietnam, Malaysia, Singapura. Karena itu nggak pernah saya bayangkan ya. Tapi alhamdulillahnya itu menjadi motivasi terbesar saya. Kita bisa menjalin hubungan dengan siapapun, dengan di luar batas negara kita juga seperti itu. Nah, selain itu juga
Saya percaya bahwa setiap apapun yang kita lakukan kalau niatnya baik pasti akan berjalan dengan lancar. Betul sekali. Pun kalau misalkan belum berjalan dengan lancar, nggak apa-apa seperti itu karena itu di luar kendali kita ya. Tapi percayalah apapun yang sudah ditakdirkan untuk kita nggak akan jauh dari kita. Benar sekali teman-teman, dan benar sekali apapun yang ditakdirkan oleh kita memang tidak akan, nggak mungkin yang apa yang ditakdirkan oleh kita bakalan kembali ke teman kita nih ya, nggak mungkin seperti itu. Jadi intinya bersabar teman-teman. Jadi percayalah kalau kita bersabar tentunya pasti nanti akan ada hasil buat kita semua. Tapi kalau kita kembali ke masalah yang tadi nih Kak Widya, jika Kak Widya bisa membagikan satu prinsip hidup yang Kak Widya pegang teguh sama ini, itu apa Kak Widya? Pasti punya ya satu prinsip teguh yang Kak Widya punya di dalam diri Kak Widya. Oke, prinsip ya. Aduh. Jadi saya memegang penting bahwa the best human being is the one who can benefit others. Semua kita adalah manusia, tapi sebaik manusia adalah memberikan manfaat bagi manusia lainnya, seperti itu. Kita memberikan manfaat lewat jalur apapun, entah itu kompetisi, entah itu kita berkontribusi, entah itu volunteer seperti itu ya. Tapi percayalah apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan kalau misalkan memang diniatkan untuk bermanfaat, insya Allah akan dimudahkan seperti itu. Jadi dalam kompetisi ini saya harapkan bahwa saya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman di sekitar saya, memberikan manfaat kepada lingkungan saya, dan bisa tentunya berbagi dengan apa yang saya dapatkan kepada mereka. Untuk mereka. Keren ya Kak Widya ya. Jadi ngomong-ngomong soal Kak Widya itu benar-benar aku tercengang banget sih ya. Tercengang banget. Jadi semoga apa yang Kak Widya ceritakan saat ini ya, pengalaman Kak Widya itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi apapun itu cobaannya, jika itu ditakdirkan buat kita ya bakalan itu untuk kita, gak bakalan untuk orang lain teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya pengalaman yang udah diceritakan oleh Kak Widya tadi, tentunya sangat luar biasa sekali kisah inspiratif yang kita dengar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Widya Tuljana, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah berbagi pengalaman, motivasi dan berbagai tips berharga buat kita semua tentunya. Iya Kak Widya, tentunya nih satu banget yang aku ingat ini, aku benar-benar tremor ya teman-teman berada di depan orang yang sangat luar biasa. Tapi sebelum saya tutup teman-teman, saya menyampaikan satu kesimpulan yang saya dapat tadi dari pembicaraan saya dan Kak Widya tadi. Jadi kalau kita mau berproses, tentunya yang namanya kegagalan itu bakalan tetap ada dalam diri kita. Tetapi kegagalan itu adalah sangat penting buat kita semua teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena tanpa kegagalan kita tidak akan bisa menjadi lebih baik dan lebih baik dari yang sebelumnya. Bukankah begitu Kak Widya? Betul sekali. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan takut gagal, jangan takut akan proses, karena apa yang ditakdirkan buat kita bakalan kembali kepada kita semua. Ya itu tadi ya dari Kak Widya ya, tentunya sangat memberikan motivasi banyak banget buat kita semua. Tapi sebelum kita tutup tadi saya sudah menyampaikan kesimpulan. Tentunya juga Kak Widya mungkin mau menyampaikan closing statement Kak Widya. Boleh sangat. Coba Kak Widya bisa menyampaikan kepada teman-teman di sana. Oke, jadi teman-teman, salah satu ya apa yang dikatakan oleh guru kita, dosen kita. Jadi mahasiswa itu kalau bisa saat jadi mahasiswa jauhkan diri dari bantal. Dalam artian, ya dalam artian itu kita jangan malas, kita jangan hanya ya rebahan, karena banyak sekali yang bisa kita explore menjadi mahasiswa itu. Dan teman-teman harus percaya bahwa setiap mimpi teman-teman itu insya Allah akan bisa terkabul selagi teman-teman mau berusaha, berikhtiar, dan juga tentunya berdoa dengan apapun yang teman-teman inginkan. Karena apa teman-teman, gak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk kita gapai, tapi usaha kita aja yang terlalu kecil. Betul sekali. Semangat untuk ikut berkompetisi, semangat. Keren sekali, wow. Sangat tertampar ya tentunya nih buat teman-teman nih yang hobinya rebahan. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih ya kalau teman-teman memang udah kecapean waktunya tidur ya waktunya tidur. Tapi kalau tidur terus kapan mulainya gitu ya. Jadi itu tamparan keras banget nih buat kita semua. Jadi ayo teman-teman kita bangun, kita berproses sama-sama ya teman-teman, jangan malas-malasan. Bukan begitu Kak Widya? Betul sekali. Oke teman-teman, untuk Sobat Kampus Biru itu tadi, semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berprestasi dan membanggakan kampus kita tercinta. Jangan lupa ikuti terus podcast FEB Unram di episode berikutnya. Saya Hanaya Utami, senang sekali bisa menemani Anda sampai akhir acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.